Diketahui limit X mendekati 0 dari fungsi 1 per X dikali 1 per akar 1 plus X, kemudian dikurangi 1. Pada pertanyaan ini kita diminta untuk menghitung nilai limit tersebut. Oke, mari kita proses. Untuk menghitung nilai limit, kita tahu ada beberapa cara. Yang paling sederhana yaitu dengan melakukan substitusi langsung nilai pendekatan X-nya. Kemudian apabila menghasilkan nilai 0 per 0 atau nilai yang tak tentu, maka kita bisa mencari nilai limitnya dengan menyederhanakan fungsinya terlebih dahulu. Oke, untuk itu kita perlu mengecek dengan cara substitusi langsung terlebih dahulu dengan mensubstitusikan nilai pendekatan X, yaitu pada pertanyaan ini adalah 0, ke dalam fungsi 1 per X dikali 1 per akar 1 plus X dikurangi 1. Oke, kita substitusikan sehingga menjadi sama dengan 1 per 0 dikali 1 per akar 1 plus 0 dikurangi 1. Oke, kita tahu bahwa akar 1 plus 0 adalah akar 1, maka 1 per akar 1 dikurangi 1 untuk dalam kurungnya ya. Kemudian karena akar 1 adalah 1, maka sama dengan 1 per 0 dikali 1 dibagi 1 dikurangi 1. Sama dengan 1 per 0 dikali 1 dikurangi 1. Yaitu 1 per 0 dikali 0. Jadi sama dengan 0 per 0. Oke, jadi dihasilkan nilai tak tentu dengan mensubstitusikan langsung. Oleh karena itu, kita bisa menghitung nilai limitnya dengan menyederhanakan fungsinya terlebih dahulu. Oke, kita sederhanakan fungsi dari limit X mendekati 0, yaitu 1 per X dikali 1 per akar 1 plus X, kemudian dikurangi 1, dengan melakukan kita hitung atau kita operasikan terlebih dahulu fungsinya. Oke, karena di dalam kurung ada operasi pengurangan, maka kita bisa mengoperasikan dengan menyamakan penyebutnya. Sehingga menjadi 1 per akar 1 plus X dikurangi. Untuk 1 kita ubah menjadi akar 1 plus X per akar 1 plus X. Sehingga penyebutnya menjadi sama ya. Oke, sehingga dari sini bisa kita operasikan pengurangan ini sehingga fungsinya menjadi 1 per X dikali 1 dikurangi akar 1 plus X per akar 1 plus X. Karena penyebutnya tidak perlu dijumlahkan ya, karena penyebutnya sama. Oke, jadi kita hitung, kita kalikan 1 per X dengan hasil pengurangannya. Menjadi 1 dikali 1 dikurangi akar 1 plus X per X dikali akar 1 plus X. Atau lebih sederhananya, kita tulis fungsinya menjadi 1 dikurangi akar 1 plus X per X dikali akar 1 plus X. Oke, karena pada pembilang terdapat operasi pengurangan, maka fungsi ini bisa kita sederhanakan lagi dengan mengkalikan dengan faktor sekawan dari pembilangnya, yaitu 1 dikurangi akar 1 plus X, di mana faktor sekawannya adalah 1 ditambah akar 1 plus X per 1 plus akar 1 plus X. Ya, kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan faktor sekawan yang sama. Oke, kita bisa hitung operasi ini dengan mengaplikasikan bahwa di mana A ditambah B dikali A dikurangi B itu sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Oke, jadi fungsinya
bisa kita tulis menjadi 1 kuadrat dikurangi akar 1 plus X kuadrat. Oke, untuk penyebutnya kita kalikan hingga menjadi X dikali akar 1 plus X. Kemudian dikali 1 ditambah akar 1 plus X. Oke, pembilangnya bisa kita hitung dengan mengaplikasikan bahwa di mana akar A jika dikuadratkan nilainya akan tetap A dengan akarnya hilang. Oke, jadi fungsinya menjadi 1 dikurangi 1 ditambah X. Jadi akarnya hilang ya. Untuk penyebutnya tetap, untuk penyebutnya bisa kita kalikan menjadi X dikali akar 1 plus X ditambah, ini ya, akar 1 plus X dikali akar 1 plus X. Itu bisa kita aplikasikan sifat bahwa akar A dikali akar A sama dengan A. Maka menjadi X dikali 1 plus X. Oke, jadi fungsinya jika kita operasikan penyederhanaan menjadi X akar 1 plus X ditambah X ditambah X kuadrat. Oke, untuk pembilangnya bisa kita keluarkan yang di dalam kurung menjadi 1 dikurangi 1 dikurangi X. Di mana 1 dikurangi 1 adalah 0, maka pembilangnya tinggal minus X. Oke, jadi ini bisa kita sederhanakan lagi ya untuk penyebutnya, karena ketika komponen sama-sama mengandung X, maka X-nya kita keluarkan menjadi X dikali akar 1 plus X ditambah 1 ditambah X. Oke, karena X ada komponen X di pembilang dan penyebut, maka bisa kita coret seperti ini. Jadi fungsi sederhananya adalah sebagai berikut, yaitu minus 1 per akar 1 ditambah X ditambah 1 ditambah X. Oke, karena kita sudah dapatkan bentuk sederhana dari fungsinya, maka kita bisa substitusikan nilai pendekatan X-nya yaitu 0 ke dalam fungsi ini. Oke, jadi sama dengan minus 1 per akar 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 0. Oke, karena 1 ditambah 0 adalah 1, maka menjadi minus 1 per akar 1 ditambah 1 sama dengan minus 1 per 1 ditambah 1 sama dengan minus 1 per 2. Oke, jadi dapat kita simpulkan bahwa nilai dari limit pada pertanyaan ini adalah minus 1/2 atau minus setengah.